Scene dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang nampak menyeberang ke seutas tali. Cacian, hinaan, suara sumbang tentang dirinya membuatnya hampir aja jatuh dari tali. Beruntungnya, itu hanyalah sebuah mimpi. Di kota itu, kehidupan nampak normal seperti umumnya. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, seorang gadis nampak diganggu beberapa pria dewasa. Dia berusaha meninggalkan gerombolan itu. Setelah memperingatkan, lalu dengan segera dia memberi pesan untuk selalu mengingat wajah dan namanya. Sakura Haruka, siswa SMA Furin. Gak lupa gadis itu mengucapkan terima kasih padanya. ありがとう。俺 Omures istimewa dia suguhkan padanya. Sambil bincang-bincang, dia akhirnya tahu jika Sakura adalah siswa pindahan baru dan menjelaskan tentang lingkungan sekitar yang sering bergejolak akhir-akhir ini. Dia bernama Tachibana Kotoha. Sikapnya benar-benar membuat Sakura bingung karena biasanya orang-orang merasa aneh dan takut padanya. Dengan melihat lebih detail penampilannya, Kotoha makin kagum pada Sakura. Ambisinya untuk berada di puncak SMA Furin membuatnya yakin pindah ke sini. Apalagi nilai akademisnya terbilang jeblok. Hanya kemampuan bertarunglah yang bisa dia banggakan. Saat bacot-bacotan dengan Kotoha itu, seorang kakek nampak pamit dari kedainya. Sakura menunjukkan sikap kepeduliannya dengan mengingatkan kakek itu. Tapi, ucapan terima kasih dan perlakuan orang-orang yang selalu positif padanya malah membuatnya makin bingung dengan lingkungannya saat ini. わけがわからねえ。 Kotoha mengingatkan mungkin memang Sakura terlihat kuat, tapi untuk berada di puncak SMA Furin, Sakura takkan mampu karena dia hanya sendirian. Perkataan yang tentu saja nggak bisa diterimanya. あんたは一人だから。 Gak berselang lama, orang-orang yang tadi dihajarnya kini kembali menemuinya dengan membawa lebih banyak massa. Sempat mengabaikan dan dibully karena penampilan. Akhirnya, Sakura melampiaskan dengan 気持ち悪い。これが俺なんだよ。 sambil terus menggerutu dan memikirkan ucapan dari Kotoha, dia terus-terusan menghajar anggota yang ada. Sampailah saat Kotoha kepo, tapi dia malah jadi sandra dan dia nggak gentar meski dikeroyok pakai senjata. Apalagi konsentrasinya terpecah ketika harus melindungi Kotoha juga. Dan akhirnya 1年か。 bala bantuan dari kakak kelasnya datang tanpa sepengetahuannya. Meski cuma berempat, mereka nggak akan memberi ampun pada pembuat onar yang mengganggu kedamaian kota. Dan langsung aja ora. Kaki yang terluka membuat Sakura merasa jadi beban kali ini. Sorak-sorai orang-orang sekitar kembali membingungkan dirinya. Kotoha memberi penjelasan jika 2 tahun lalu anak-anak SMA Furin telah berjanji kepada siapapun yang sengaja membuat onar di wilayah yang udah mereka tandai ini akan dibersihkan oleh perisai kota yang bernama Bo Furin. Mereka telah berhasil merubah stigma dari yang dulunya direndahkan dan dibenci orang-orang karena suka tawuran, kini menjadi kelompok yang dicintai dan dibutuhkan. Sakura masih kebingungan sampai akhirnya ucapan terima kasih dan rasa kepedulian orang-orang pada dirinya membuatnya sadar jika selama ini rasa benci dan haus perkelahian menutupi hati nuraninya. Sampai akhirnya dia pun menerima ini semua. めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。 Keesokan pagi, Sakura terlihat marah-marah karena udah dikerjain nenek ini, yang memaksa menggendongnya sampai kedai Kotoha. Sebelum pergi, suguhan roti dari Kotoha nggak bisa ditolaknya. Datang lebih awal saat hari upacara, membuat Kotoha kembali ngecengin Sakura yang kelihatan gak sabaran ini. Hingga
Dia adalah Nirei, siswa baru SMA Furin, satu angkatan dengan Sakura. Melihat tingkahnya, Sakura merasa nggak yakin dengannya. Nirei yang nggak terima balik mengomentari penampilan Sakura yang menurutnya ストレスっすか？ストレス？ Dia melanjutkan penjelasan visi misi tentang SMA Furin ini dan mempertanyakan kenapa Sakura tertarik ke sini. Dia menjelaskan ambisinya untuk menduduki tahta tertinggi di SMA Furin yang langsung direspon oleh Nirei dengan あげるっすよ。 tepat 1 jam sebelum upacara, Nirei memilih cabut untuk melakukan patroli di kota. Sakura terlihat menggerutu dan memandang remeh Nirei yang secara penampilan menurutnya terlihat cupu. Tapi Kotoha menganalogikan jika warna biji kopi sebenarnya merah seperti ceri. Artinya, Sakura dinilai terlalu cepat menyimpulkan meski baru melihatnya sekali. Dia pun memilih lanjut pergi. Dan perlakuan orang-orang yang mengungkapkan rasa terima kasihnya di sepanjang jalan kembali membuatnya nggak mengerti. Seseorang terlihat panik dan meminta Sakura untuk mengikutinya. Di tempat lain, Nirei nampak menghadang segerombolan orang luar yang menyalahi aturan. Meski lemah dan terus-terusan jadi sasaran, namun tekad kuat yang tertanam di tubuh Nirei membuatnya nggak mau melepaskan diri. Hingga いい加減離す。 すごい。 setelah mengatakan terima kasihnya, Nirei mengungkapkan alasan utamanya masuk Furin itu karena mental health-nya menurun akibat siksaan dan bulian yang selalu diterimanya setiap hari. Kejadian ini menyadarkan Sakura yang sedari tadi udah meremehkannya. Meski nggak bagus dalam hal pertarungan, tapi kemampuan analisis dan koneksi Nirei sangat bisa diandalkan. 喧嘩では力になれないかもですが、てっぺんまで。 Setelahnya, mereka terlihat santai mendatangi sekolah. Nirei senang karena ternyata mereka satu kelas bersama dengan orang-orang hebat yang udah didatanya. Tapi setelah mengetahui satu nama, antusiasnya tiba-tiba aja menghilang. Dia meminta satu hal pada Sakura agar nggak sembarangan karena dia adalah orang pindahan. Tapi 何やってんすか？準備運動。 Sakura dengan pede membuka pintu kelas dan disambut oleh レオナルド・ディカプリオだ。 Nirei menebak dengan tepat siapa dirinya, dan setelah sedikit cocot-cocotan, saatnya pembicaraan serius. Tapi 聞いたよ、すごいじゃないか。 cerita heroiknya kemarin benar-benar membuat seisi kelas kepo pada Sakura. Tapi saat ditanyai tentang alasannya pindah ke sini, jawabannya benar-benar membuat Nirei ketakutan dan kecewa. Hingga dialah Sugishita Kyotaro, siswa yang dianggap paling berbahaya seantero sekolahan, dan langsung aja. Itu dia Ces rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Ces. Adios, pamitos.